Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Apakah lu merasa hidup lu baik-baik aja, tapi entah kenapa sulit merasa bahagia? Atau lu merasa seharusnya bisa lebih bahagia dengan apa yang lu miliki saat ini? Tenang, lu nggak sendiri. Kasus seperti ini sangat umum terjadi dan penyebabnya tidak lain adalah hal-hal yang secara tidak sadar menjadi kebiasaan lu. Nick Wignall, seorang psikolog dan pendiri The Friendly Mind, menemukan 3 akar utama penyebab masalah ketidakbahagiaan ini. Sebagai terapis kawakan, ia telah mendengar ratusan masalah seputar topik mencari kebahagiaan dari pasiennya. Dan dari beratus macam masalah yang ada, sebuah fakta unik yang Nick temukan adalah faktor-faktor psikologislah yang seringkali memegang peran penting menuju hidup yang lebih bahagia. Di mana manusia tidak perlu mencari suatu hal yang baru yang wow untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi lebih ke arah menyadari faktor-faktor kecil yang sifatnya negatif, kemudian menghilangkannya. Hal negatif yang pertama adalah mengeluh tiada henti. Salah satu tanda paling jelas yang terlihat dari seseorang yang mengaku hidupnya tidak bahagia adalah selalu mengeluh. Mengeluh tentang atasan atau rekan kerja mereka yang ngeselin di kantor, mengeluh tentang kesalahan yang dilakukan pacar mereka, sampai mengeluh bahwa tidak ada orang di dunia ini yang paham tentang penderitaan yang mereka alami. Apakah lu punya teman seperti ini? Atau jangan-jangan lu orangnya? Tentu saja, ini bukan berarti lu nggak boleh mengeluh. Mengeluh, bahkan yang receh sekalipun, adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi, pada individu yang tidak bisa lepas dengan luka atau hal buruk yang terjadi di masa lampau, mereka seolah hidup hanya untuk mengeluh dan kesehariannya penuh dengan hal tersebut. Inilah tipe yang masuk dalam kategori bermasalah. Kalau dipikir-pikir lagi, tentu masuk akal orang yang penuh dengan amarah dan sakit hati ini tidak mampu menjalani hidup yang bahagia. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk menikmati momen bahagia kalau kerjaannya cuma memikirkan hal-hal buruk yang sudah terjadi di masa lalu? Jadi, gimana caranya untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk ini? Jawaban sebenarnya sangat simpel. Lepaskan saja. Hah? Cuma itu? Iya, sesimpel itu. Namun, banyak yang gagal karena salah mindset. Untuk bisa sukses melepaskan kekesalan atau sakit hati dari masa lalu, tidak cukup hanya sekedar memutuskan. Namun, juga perlu membentuk kebiasaan. Bayangkan, lu sudah mengeluh selama 10 tahun, kemudian berharap bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu hanya dengan berkata, "Oke, gue sekarang akan berhenti mengeluh." Tentunya tidak akan berhasil. Jangan salah, keputusan awal itu tetap punya peran sebagai tanda bahwa kita menyadari kebiasaan buruk dan mau berubah. Tapi, agar bisa benar-benar berhasil menghilangkan kebiasaan mengeluh, diperlukan komitmen dan membentuk kebiasaan positif. Kebiasaan positif ini adalah melatih otak untuk merelakan hal-hal menyebalkan yang telah terjadi dan fokus pada hal yang sedang berlangsung. Atau bahasa kerennya, stay on the present. Latihan yang konsepnya mirip seperti latihan angkat beban, di mana diperlukan juga konsistensi jangka panjang agar hasilnya bisa terlihat. Awalnya memang berat, tapi setelah terbiasa akan menjadi kebiasaan yang bermanfaat. Sedikit tambahan, merasa sedih dan kesal adalah hal yang wajar ketika kita diperlakukan dengan buruk, dan lu berhak untuk melakukannya. Tapi ini poin pentingnya. Hanya karena alasan lu untuk mengeluh itu benar dan masuk akal, bukan berarti mengeluh akan memberikan efek yang baik untuk lu. Jadi, ambil waktu sebentar untuk meluapkan perasaan, kemudian move on. Lalu yang kedua adalah mencemaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Kalau tadi tentang masa lalu, kali ini konteks cemas yang dibahas Nick adalah mengkhawatirkan tentang masa depan, yang mana juga menjadi faktor penyebab ketidakbahagiaan pada manusia. Sebelum lebih lanjut, mengkhawatirkan masa depan di sini maksudnya bukan membuat budget keuangan perusahaan atau menyiapkan rencana perjalanan, tapi lebih ke arah yang tidak produktif, seperti memikirkan apakah orang-orang akan suka dengan cara berpakaian kita, atau apakah pasangan kita akan marah jika kita memberikan feedback jujur. Dalam tulisannya, Nick Wignall mendeskripsikan worry atau kecemasan sebagai pikiran negatif tidak berguna seputar apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Kalau bahasanya anak Gen Z sih, namanya overthinking. Senada dengan mengeluh, kecemasan juga menimpa semua orang. Ada orang yang memikirkannya sesaat kemudian bisa melupakannya, tapi tidak sedikit yang terjebak dalam perasaan cemas dalam waktu yang lama. Mereka melakukannya berulang dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya berujung menjadi kebiasaan buruk. Sebuah kondisi yang Nick sebut sebagai kondisi cemas kronis. Tentunya akan sulit untuk bahagia apabila kita terus-menerus berada dalam kondisi cemas. Meski orang-orang yang kerap merasa cemas ini tahu bahwa pada akhirnya rasa khawatir tidak akan merubah apapun, lalu kenapa tetap dilakukan? Jawabannya terletak pada sifat dasar manusia yang akan merasa aman ketika memegang kendali. Manusia sangat benci merasa tidak berdaya hingga bersedia menukar kebahagiaannya demi memegang kendali. Mengkhawatirkan suatu hal mampu memberikan ilusi bahwa kita sedang memegang kendali. Pada jangka pendek, hal ini mampu membuat kita merasa lebih baik meski pada akhirnya malah berujung pada hidup penuh dengan rasa cemas dan ketidakbahagiaan dalam jangka panjang. Contoh kasus yang umum dijumpai adalah mengkhawatirkan pendapat orang lain. Lu nggak akan bisa benar-benar mengontrol apakah seorang akan suka atau benci dengan lu. Tapi, overthinking tentang apa yang ada di benak mereka tentang diri lu memberikan suatu distraksi. Distraksi dari perasaan sedih karena lu tahu orang lain bisa saja benci sama lu dan gak banyak hal yang bisa lu lakuin untuk mengubah hal tersebut. Kalau sudah sampai sini, jalan keluar satu-satunya adalah mengakui ketidakberdayaan dan keterbatasan kita pada hal-hal yang memang berada di luar kendali. Dengan itu, lu bisa menghilangkan kebiasaan overthinking atau cemas berlebih dan menemukan kembali kebahagiaan yang sudah lama hilang. Setelah dua faktor yang berkutat soal tema internal, penyebab terakhir dari ketidakbahagiaan ini lebih condong pada faktor eksternal, yaitu mengelilingi diri dengan orang-orang yang tidak disukai. Apakah lu tahu salah satu mitos terbesar yang ada dalam dunia self-help adalah semua permasalahan yang kita alami hanyalah soal cara berpikir? Atau kasarnya, hanya terjadi dalam kepala kita, di mana kebahagiaan lu dapat langsung tercapai dengan cara memperbaiki mindset, menghilangkan keyakinan-keyakinan buruk, dan mulai berpikir positif. Tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuhnya benar karena kebahagiaan kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Lingkungan sekitar, terutama dalam pergaulan, tetap berperan mempengaruhi mood, tidak peduli positif apapun pemikiran kita. Sebagai contoh, bekerja 8 jam sehari di tempat kerja yang lu benci, dengan rekan kerja yang tidak suportif, tentu akan membuat lu tidak bahagia meski sudah rutin melakukan meditasi. Contoh lainnya adalah ketika lu berpacaran dengan orang yang egois atau manipulatif. Tidak peduli sesabar atau sepositif apapun lu dalam hubungan, kalau pasangan lu tetap tidak mau berubah, ya akhirnya lu bakal capek sendiri dan tidak bahagia. Maka nggak heran kalau mengelilingi diri sendiri dengan orang yang tidak disukai adalah salah satu bentuk sabotase diri sendiri yang paling merusak kesehatan mental. Beda dengan dua faktor sebelumnya yang menjadi kebiasaan secara tidak sadar, untuk masalah ini, banyak sebenarnya yang sadar bahwa mereka mengelilingi diri dengan orang-orang yang tidak mereka sukai. Dan bukan hanya berinteraksi singkat seperti basa-basi, seringkali banyak waktu dihabiskan dengan lingkungan toksik ini. Alasannya, ketakutan untuk menetapkan batasan sehat. Ketakutan akan respon negatif kalau nggak ikut nongkrong bareng temen, ketakutan bakal sendirian kalau putus dari hubungan pacaran yang tidak sehat, ataupun ketakutan akan diasingkan dari lingkungan kerja kalau lo tidak ikut kumpul. Ketakutan-ketakutan ini adalah hal yang sangat wajar dan menetapkan batasan sehat dengan orang-orang terdekat adalah hal yang sangat sulit. Menetapkan serta menjaga batasan ini tidak hanya soal menghadapi perasaan negatif yang muncul di awal, tapi terkadang berujung pada perubahan besar dalam hidup kita seperti memutus interaksi dengan orang-orang yang dekat dengan kita di masa lalu. Namun untuk mampu mencapai hidup yang lebih baik, pengorbanan itu memang perlu dilakukan. Jadi, beranilah untuk bersikap tegas dan menetapkan batasan sehat sesuai kondisi lu. Awalnya lu memang akan merasa takut, sedih, ataupun kesepian. Tapi dalam jangka panjang, niscaya lu akan lebih bahagia. Nggak mau dong terus-menerus mengorbankan kebahagiaan diri sendiri karena selalu berkompromi dan mengikuti kemauan orang lain kan?
Seringkali, memang ketidakbahagiaan datang dari hal-hal yang tidak terlihat karena menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Dan yang membuatnya lebih sulit lagi untuk disadari adalah fakta bahwa penyebab ketidakbahagiaan ini adalah faktor psikologi yang sulit terdeteksi. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu lu mengidentifikasi penyebab ketidakbahagiaan lu serta mengatasinya. Baik itu berkomitmen membangun kebiasaan melepaskan luka masa lalu, berhenti mencemaskan hal-hal yang berada di luar kendali lu, ataupun mulai menetapkan batasan pada hubungan yang tidak sehat. Jika menurut lu konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lu biar mereka juga tahu tentang hal ini. Dan buat lu yang mau membaca lebih dalam tentang artikel Nick Wignall, sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.